Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal imamil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir atau mengingat Allah dalam pengertian luas dapat dilakukan dengan mulut, anggota tubuh, dan hati. Sehingga semua gerak lakunya selalu terbimbing oleh Maha Allah. Dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari perbuatan yang dilarangnya dan taat melaksanakan segala perintahnya. Sehingga hati pun menjadi tenang, diliputi kekuatan spiritual yang optimal. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa tadmaunu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tadmaunul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Sehingga Allah akan menjadi penolong dan pelindungnya. Allah kalam dalam hadis qudsi, jika aku telah mencintainya, maka jadikanlah aku sebagai pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkannya. Jika ia memohon perlindungan, pasti akan aku berikan kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia, dikisahkan ada sebuah penculikan seorang anak gadis madrasah. Kejadian itu bermula ketika gadis itu hendak pulang sekolah karena jarak sekolah di rumahnya dekat. Seperti biasa dia memilih jalan kaki. Ternyata kebiasaannya pulang sekolah dengan berjalan kaki ini sudah lama diamati oleh seorang pemuda. Maka tersebitlah dalam pikirannya untuk menculik gadis tersebut dan berhasil tak seorang pun yang melihatnya. Ketika menyekap si gadis dan memasukkannya ke bagasi mobil, kemudian dia menguncinya. Sang pemuda membawa gadis malang itu ke daerah Tumamah, daerah yang dikenal sebagai tempat para berandal dan preman. Apa yang akan dilakukan pemuda itu terhadap gadis tersebut, hanya Allah yang tahu apa yang hendak diperbuatnya. Turunlah si pemuda dengan kunci di tangannya, ingin cepat-cepat melihat hasil tangkapannya. Dengan gembira, dimasukkannya kunci dan diputarnya. Tapi apa yang terjadi? Bagasi tidak bisa dibuka. Dicobanya terus dan terus, namun tetap tidak berhasil. Azan asar sudah berkumandang. Sang pemuda sudah mulai dihinggapi rasa takut dan keheranan yang luar biasa. Karena takut kalau gadis itu meninggal, maka segera ia ke bengkel dan semua cara sudah dilakukan oleh pekerjanya. Terakhir, sang pemuda memanggil polisi dan melaporkan hal tersebut. Oleh polisi diputuskan supaya bagasi dilubangi dengan dilas. Namun ajaib, las pun tidak mampu melubangi bagasi itu. Maka semua sepakat memanggil seorang mustawi atau seorang syekh. Oleh sang syekh, bagasi itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian dibuka dengan kunci. Namun ajaib, sekali putar bagasi itu langsung terbuka. Alhamdulillah, didapati si gadis dalam keadaan selamat dan tidak terjadi apapun. Subhanallah, semua yang menyaksikan tercengang apa yang sebenarnya terjadi. Maka sang syekh bertanya kepada gadis tersebut, "Wahai bin Fulan, ceritakanlah kepada kami apa yang telah engkau lakukan sampai Allah menjagamu dengan penjagaan seperti ini." Jawab singkat, "Sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang." Kaum muslimin yang berbahagia, subhanallah, begitulah Allah memberikan penjagaan bagi orang-orang istiqomah yang berzikir kepada Allah.
Zikrullah menjadi penyebab pertolongan Allah yang ajaib bagi hamba-hambanya. Maka jangan pernah kita meninggalkan zikir pagi dan petang apapun kesibukan kita. Selain itu, zikir memiliki berbagai hikmah, di antaranya mengusir setan, memberikan ketenangan, menghilangkan perasaan sedih dan was-was, memperkuat jiwa dan badan, mempermudah rezeki, menambahkan ketuduhan serta rasa cinta, mendapatkan doa para malaikat, serta menjauhkan diri dari berbagai penyakit hati seperti nifak, hasad, dan lain-lain. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.